Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Dalam rilis kepolisian yang digelar Minggu kemarin, polisi menyatakan DPO dalam kasus pembunuhan Vina hanya Peggy Setiawan. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Padahal sebelum Peggy ditangkap, polisi menyebut jumlah DPO dalam kasus pembunuhan Vina ada 3 nama, yaitu Peggy alias Perong, Andi, dan juga Dani. Peggy alias Perong berhasil ditangkap di Bandung, Jawa Barat 21 Mei 2024. Tunggu. Sementara kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti mempertanyakan penghapusan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang semula disebut 3 orang menjadi 1 orang. Kuasa hukum Vina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina. Ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas Dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Kini publik pun menanti kebenaran fakta dan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dan keluarga korban pun menanti profesionalisme kinerja kepolisian untuk mengungkap secara terang misteri kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Polda Jawa Barat akan memanggil keluarga Peggy untuk pemeriksaan kasus pembunuhan Vina dan Eki, saudara. Keluarga Peggy Setiawan sempat mendapat surat pemanggilan untuk Luciana, adik kandung Peggy. Luciana diminta memberikan keterangan sebagai saksi pada polisi pada Selasa 28 Mei esok. Keluarga juga dimintai tanda tangan. Ada 2 buah surat dari Polda Jawa Barat yang diterima di 2 waktu berbeda. Orang tua Peggy akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya terkait langkah proses hukum yang akan ditempuh. Juga nggak ngerti, cuma dikasih ini aja, katanya surat yang ini buat surat yang kemarin dikasih ke Ibu Yanti itu tidak valid, yang valid sekarang katanya. Pemeriksaan Peggy. Di pemeriksaan Peggy. Kapan suratnya kapan datang? Suratnya tadi jam 6 sore. Kemarin. Ya kemarin. Bersaksinya kapan? Bersaksinya hari Selasa. Di Polda ngomongnya sih. Di Reskrimum Polda Jawa Barat sejak siang memeriksa otak pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Perong. Kita akan pantau bagaimana pemeriksaan sore hari ini. Ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat. Selamat petang, Fadil. Bagaimana proses pemeriksaan Peggy hingga saat ini? Apakah ada temuan baru dari hasil pemeriksaannya? Fadil? Ya, Ibrahim dan saudara, dapat saya laporkan bahwa sejak ditetapkannya Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Rawan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Peggy di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk memenuhi ataupun melengkapi berkas pemeriksaan sebelum diajukan ke pengadilan. Ibrahim, memang selain pemeriksaan ini untuk memenuhi atau melengkapi berkas pemeriksaan sebelum diserahkan ke pengadilan, pemeriksaan ini juga untuk dilakukan sebagai upaya dari pihak kepolisian untuk menghadapi gugatan pra peradilan dari pihak Peggy, di mana yang Peggy bagi pihak pengacara ataupun keluarga Peggy tidak merasa bersalah dikarenakan saat kejadian atau malam kejadian Peggy sedang berada di Bandung. Memang hingga saat ini untuk update terkini hasil dari pemeriksaan belum ada laporan ataupun keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Barat, di mana memang intinya pada kasus Vina dan Eki ini pihak kepolisian berjanji melakukan penanganan itu secara profesional dan transparan. Ibrahim. Fadil, lalu bagaimana dengan rencana pemeriksaan keluarga Peggy? Dilakukan kapan? Di Polda Jawa Barat atau di Cirebon? Ya, Ibrahim, memang berdasarkan informasi yang kami terima di lapangan ataupun di Polda Jawa Barat bahwa
Polda Jawa Barat terus melakukan upaya penyelesaian kasus Vina dan Eki ini secara terang-benderang, di mana akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengetahui peran dan keterangan dari saksi ini, di mana informasi yang diterima dari pihak pengacara keluarga Vina bahwa Linda sendiri akan melakukan pemeriksaan seharusnya hari ini, tapi berdasarkan hingga sore ini Linda pun belum kelihatan untuk dilakukan pemeriksaan. Tidak hanya Linda, Polda Jawa Barat pun sendiri akan melakukan pemanggilan terhadap saksi dari pihak keluarga Peggy. Di antaranya adalah paman Peggy, kakak Peggy, dan ibu kandung dari Peggy Setiawan. Memang pemanggilan terhadap ibu kandung Peggy ini akan dilakukan di Polda Jawa Barat pada besok hari Selasa 24 Mei berdasarkan surat yang sudah diterima oleh pihak keluarga. Tetapi memang setelah Polda Jawa Barat yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka utama, membuat kondisi dari ibu kandung Peggy ini mengalami drop, sehingga dalam proses pemanggilan bisa jadi ditunda atau tidak. Berikut pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iriani, terkait kondisi ibu kandung Peggy yang drop setelah penetapan status tersangka Peggy. Merasa shock dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka, ya, dengan tuduhan. Iya, sakit. Belum bisa ditemuin. Tadi juga izin ke saya untuk tidak berangkat, Bu. Saya izin ya, kepalanya masih pusing. Per hari ini ya, Bu? Ya, per hari ini. Iya, kemarin. Karena nangis terus sih kemarin. Ya, Ibrahim, memang setelah Polda Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka utama, memang kembali menjadi perbincangan publik, di mana Polda Jawa Barat meyakini bahwa tidak ada depo lain selain Peggy Setiawan. Alasan pihak kepolisian menghilangkan 2 nama dalam DPO ini adalah berdasarkan fakta penyelidikan dari keterangan para terpidana yang sudah diperiksa oleh penyidik dan berbagai alat bukti yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan di rumah kediaman nenek dari Peggy, sehingga pihak kepolisian memastikan bahwa dalam penanganan kasus Vina dan Eki ini tidak adanya salah tangkap. Semua tersangka atau yang tersangka dalam kasus ini sudah berdasarkan keterangan dan bukti. Ibrahim. Terima kasih Ahmad Fadila untuk laporan Anda langsung dari Polda Jawa Barat.